Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Anda kembali menyaksikan program talk show Tuntas Menjawab, sebuah program yang lahir dari semangat pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi misi Jambi Tuntas untuk mensejahterakan masyarakat Jambi. Nah, beberapa episode sebelumnya sudah hadir beberapa kepala dinas atau kepala OPD terkait di pemerintah Provinsi Jambi. Dan pada hari ini pemirsa, pada malam hari ini saya juga berkesempatan untuk berbincang dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Beliau adalah Bapak Insinyur Agus Rizal MM, dan pada malam hari ini saya akan berdiskusi dan sharing informasi dan juga berdialog mengenai revitalisasi karet dan sawit di Provinsi Jambi. Saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus Rizal. Selamat malam, Bu Zahra. Gimana kabarnya malam ini Pak? Sehat walafiat. Sehat ya, meskipun ya kita tengah menjalani kehidupan kelaziman baru istilahnya di masa pandemi ya Pak. Mudah-mudahan tetap semangat di jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Baik, tema kita malam ini cukup menarik Pak Agus Rizal, revitalisasi karet dan sawit, dan tentunya mungkin pertanyaan pertama ini Pak Agus Rizal, karena kita sekarang sedang menghadapi masa masih berperang melawan COVID-19 ataupun virus corona. Jadi biasanya nih saya kalau nanya pertama tuh gimana nih, apa efek atau dampak yang besar dirasakan khususnya di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di masa virus COVID-19 ini Pak Agus Rizal? Kalau efek pasti ada ya, terutama kalau di OPD kita tentunya karena anggaran dialihkan ke COVID-19, khususnya APBD ya, itu hampir 70% di Dinas Keperluan sendiri. Wow, ini angka yang cukup besar ya Pak. Itu dipindahkan untuk COVID-19. Yang sebenarnya pos-posnya sebelumnya sudah ada. Sudah banyak ya, anggaran cukup besar sebenarnya. Kemudian juga di APBN kita juga banyak pemotongan juga, hampir 50%. Nah ini khusus untuk di kegiatan Dinas Perkebunan. Tapi kalau sektor perkebunan untuk petani-petani kita tentunya juga ada efeknya juga, karena terjadi penurunan permintaan ya, terutama untuk karet. Kemudian sempat juga agak terhambatnya di pinang, kemudian kelapa dan kopi ya. Hasil produksinya. Hasil produksinya itu terhambat sebentar lah kira-kira. Nah, dengan adanya pemotongan anggaran tadi Pak, apakah ada program yang tercancel atau mungkin dibatalkan gitu? Iya, Karena kan cukup besar persentasenya 70%. Bisa diceritakan Pak? Ya, banyak yang dibatalkan oleh di APBD, ada permajaan kelapa, ada ini juga tanaman selanya coklat, itu juga ada terjadi ini ya. Kemudian juga ada karet, intensifikasi karet, bantuan untuk pupuk untuk karet gitu kan, itu ditiadakan. Kemudian juga kayu manis ya, bantuan bibit dan pupuk kayu manis, kopi juga. Nah ini banyak juga di cancel atau memang ditiadakan? Ditiadakan, termasuk jalan usaha tani ya, itu juga ditiadakan. Oke, baik. Nah, ini kan ya memang kita mengetahui sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, tapi apakah program di terkait sektor perkebunan ini bukan sebuah urgensi sehingga dananya bisa dialihkan untuk COVID? Ya, karena ini termasuk tujuan ekspor ya, yang paling banyak kan khusus untuk perkebunan, berbeda dengan tanaman pangan. Kalau tanaman pangan memang untuk kebutuhan kita sendiri ya, itu memang diutamakan. Sementara kalau perkebunan ini tujuannya lebih banyak untuk ekspor. Nah, sementara di luar negeri juga kan ada gangguan ekspornya juga. Ya, ada yang lockdown. Nah, ini yang membuat ini mungkin menjadi pertimbangan juga. Permintaannya ya, mungkin masih juga bisa ditunda ya? gitu, masih bisa ditunda. Ada keluhan tidak Pak dari petani sendiri? Kalau dari petani utamanya itu karet ya. Kalau karet ya terjadi penurunan harga, dan sempat 2 minggu itu ada beberapa perusahaan yang menghentikan pembelian getah. Dari 11 perusahaan ada 2 perusahaan yang 2 minggu ya, kira-kira 2 minggu pada saat COVID, yang menghentikan pembelian sementara, tapi dia tetap aktivitas pengolahan masih tetap, karena stok
stoknya mungkin lagi banyak Masih waktu ada. itu ya, masih ada. Dan setelah 2 minggu dia normal kembali. Tapi harga saja yang jauh turun gitu. Nah tentunya ada semacam mungkin pendampingan atau apa hal yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Perkebunan untuk merangkul para petani ini supaya ya mereka tidak terlalu down di tengah kondisi saat ini, Pak. Ya, khusus yang lemah saja ya kita tentunya kita beri perhatian lebih ya, khusus di karet. Kalau yang di kelapa sawit tidak ada masalah. Karena pabrik tetap berjalan. Ya, tetap berjalan dan harga pun naik. Sekarang harga lebih naik lagi. Lebih naik. Ya. Berarti untuk sawit tidak terlalu Sawit tidak. Ya, merasakan makanya dampaknya, Pak. Jambi tidak kelihatan begitu berat ya. Iya. Karena kelapa sawit ini dominasi paling luas dari sekitar 2 juta hektar itu perkebunan. Berarti Ya. dari kalau kita bicara dari karet dan sawit, ini sawit menjadi primadona lah istilahnya, Pak, ya, di Jambi. Iya. Jadi kalau di sawit ini tidak ada masalah. Harga juga pada saat Tidak Covid terpengaruh dengan pandemi ini, Pak. Dia turun sedikit sebentar saja. Oke. Nah, dan pabrik tidak tutup. Khusus di Jambi tapi ya tidak tutup. Ya. Karena faktor apa ini, Pak, kalau menurut Bapak? Nah, memang pabrik di Jambi dia sudah punya langganan tetap kelihatannya, itu pasar tetapnya sudah ada ya. Makanya tidak tutup dia. Masih banyak permintaan masih banyak, juga, Pak. Nah, ya. kalau karet sendiri, Pak, gimana dari? Kalau karet kemarin itu sempat tutup sebentar, 2 perusahaan dari 11 perusahaan itu, 2 perusahaan tutup sebentar, tapi sekarang udah normal kembali. Sudah normal. Normal kembali. Baik, ini kan program kita bertajuk Talk Show Tuntas Menjawab, Pak. Berarti bagaimana visi misi Gubernur Jambi Bapak Fakhrori Umar dalam mewujudkan visi Jambi tuntasnya. Nah, kalau di sektor Dinas Perkebunan sendiri itu, Pak, sebenarnya apa yang ingin diwujudkan ya dalam hal mensejahterakan masyarakat di sektor perkebunan itu seperti apa, Pak? Ya, Jangan dijawab dulu. Oh, iya. Bisa di-like dulu mungkin, Iya. Pak Agus Rizal. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di Talk Show Tuntas Menjawab.